Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 Terjemah akan menjelaskan tentang materi karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Disimak ya teman-teman. Yaitu karakteristik perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Usman Amin memaparkan sejumlah karakteristik utama bahasa Arab secara filosofis. Yang pertama, hubungan mentalistik antara subjek dan predikat. Struktur kalimat deklaratif bahasa Arab tidak memerlukan adanya kata sarana yang menjelaskan hubungan antara subjek dan predikat. Ungkapan al-ummah al-arabiyah wahidatun menetapkan pengertian bahwa bangsa Arab itu satu. Hubungan antara bangsa Arab dan satu bersifat metalistik belaka dan tidak memerlukan kata sarana penghubung untuk menjelaskan kaitan itu. Kedua, kehadiran individu. Dalam bahasa Arab tidak ada kata kerja yang terlepas dari individu. Individu tersebut tampil pada kata ganti yang berbagai bentuk verba secara metalistik melalui berbagai struktur kata dan kalimat. Kehadirannya tidak memerlukan sarana eksternal berupa kata atau tanda baca. Individu itu melekat dengan verba dalam strukturnya, contohnya pada kata aktubu, yaktubu, dan taktubu tercermin kehadiran aku, kamu, dan dia sebagai individu. Ketiga, retorika paralel. Robert B. Kaplan mengemukakan tipe-tipe retorika bahasa Arab di dunia sesuai dengan kandungan budayanya yang variatif. Yang dimaksud dengan retorika di sini adalah bentuk atau model berpikir untuk menyatakan maksud yang diinginkan. Paralelisme bahasa Arab tampak dalam pemakaian kata sarana penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Keempat, keutamaan makna. Bahasa Arab sangat mementingkan unsur makna. Jika bahasa Arab pun mementingkan tuturan, maka kepentingannya itu sebatas untuk mengungkapkan makna agar dipahami oleh pendengar atau pembaca, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang mendorongnya untuk bertindak. Kelima, keberadaan i'rab. Di antara keistimewaan bahasa Arab lainnya adalah keberadaan i'rab. Secara etimologis, i'rab berarti menerangkan dan menjelaskan sesuatu. Tak kalah bahasa Arab merupakan bahasa yang jelas dan terang. Kehadiran i'rab menunjang kejelasan tersebut. I'rab inilah yang menjelaskan hubungan antar kata pada suatu kalimat yang susunan kalimat dalam kondisi variatif. Keenam, kekayaan kosakata. Bahasa Arab dikenal kaya akan makna, terutama pada konsep-konsep yang berkenan dengan kebudayaan dan kehidupan mereka sehari-hari, seperti kosakata unta, kuda, pasir, kurma, dan tenda. Memiliki puluhan, bahkan ratusan kosakata untuk mengungkapkan jenis, kualitas, kondisi, dan jumlahnya. Ketujuh, dinamika dan kekuatan bahasa Arab. Dalam kehidupan bangsa Arab, tuturan memiliki nilai yang sangat besar lagi penting. Hal itu karena tuturan, pikiran, dan perbuatan adalah saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Tuturan orang Arab adalah pikirannya yang merupakan awal dari tindakannya. Dinamika dan kekuatan bahasa Arab tercermin dari perubahan 3 huruf, yaitu kaf, lam, dan mim. Ketiga huruf ini dapat berubah menjadi kalamah yang artinya berbicara, kamala artinya sempurna, lakama artinya menampar, makalah artinya menyusut, dan malakah artinya memiliki. Setiap kata ini pun memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya. Fungsi sintaktis bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, musnad ilai. Menurut Tohan, musnad ilai adalah apa yang dibicarakan, topik pembicaraan, kata atau frase yang disadari oleh musnad.
dan yang dapat dibedakan dengan tanda i'rab marfu. Kedua, musnad. Musnad berarti kata atau frase yang menerangkan musnad ilai dan yang bersandar padanya. Fungsi ini dapat ditempati oleh fi'il, isim fi'il, khobar, khobar kana, khobar inna, dan khobar. Ketiga, mukammil. Mukammil adalah kata atau kelompok kata yang melengkapi informasi yang disampaikan oleh musnad dan musnad ilai. Fungsi ini dapat ditempati oleh fungsi al-mafal ilal khamsa, keterangan keadaan dan keterangan penjelasan. Yang keempat, tabi'. Tabi berarti kata atau kelompok kata yang menerangkan musnad atau musnad ilai. Fungsi ini dapat ditempati oleh fungsi na'at badal, taukid, dan atof. Kelima, robit. Robit ialah kata yang berfungsi menghubungkan kata atau kelompok kata yang memiliki fungsi-fungsi di atas. Kata penghubung ini ditempati oleh fungsi kata sarana yang terdiri atas harfu jar, harfu atif, harfu itisna, dan kata sarana penghubung klausa. Yang keenam, tahwil. Tahwil ialah kata yang berfungsi mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat yang bermakna lain. Kategori kata bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bagian A, nomina. Kategori ini meliputi 3 unsur, nama, sifat, dan kata ganti. Bagian B, verba. Kategori ini terbagi atas verba yang menunjukkan kala lampau, kala kini, dan kala akan datang, serta bentuk perintah. Bagian C, zarf. Kategori ini berarti kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Bagian D, kata sarana. Kata sarana terbagi 2 yang berfungsi sebagai konektor dan sebagai transformator. Bagian E, al-khawalif. Kategori al-khawalif meliputi nomina yang bermakna verba, asmaul, aswad, atau suara bermakna di dalam kalimat seperti kata untuk menghardik kucing, kata sarana untuk memuji dan mencela, dan bentuk ta'ajub. Yang pertama, kalimat positif. Menurut Al-Masri, kalimat positif ialah kalimat yang menetapkan keterkaitan antara subjek dan predikat. Contohnya dalam kalimat Alhamdulillah ditetapkan keterkaitan antara pujian dan Allah. Yang kedua, kalimat negatif, yaitu kalimat yang meninggalkan hubungan antara musnad dan musnad ilai. Sebenarnya kalimat ini merupakan kalimat positif yang diberi kata sarana negasi. Kata sarana ini terbagi menjadi 2, yaitu kata sarana yang digunakan dalam kalimat nominal dan yang digunakan dalam kalimat verbal. Yang ketiga, kalimat asertif. Al-Hashimi mengemukakan bahwa beberapa kata sarana yang berfungsi untuk menguatkan permintaan, yaitu ada huruf kata la, anna, dan inna yang berada pada permulaan kata. Yang keempat, kalimat tanya atau istifham. Istifham berarti meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu kata sarana tanya. Adapun kata sarana istifham yaitu contohnya mata, ayan, kaifa, aina, anna, kam, ai, hal, ma, dan man. Yang kelima, kalimat perintah. Al-Hashimi mendefinisikan kalimat perintah sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar melaksanakan suatu perbuatan. Perintah tersebut dapat disampaikan dengan 2 cara, yaitu menggunakan huruf lam dan verba mudhari' dan menggunakan verba bentuk perintah. Yang keenam, kalimat larangan. Al-Hashimi mendefinisikan kalimat larangan sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar meninggalkan suatu perbuatan. Pengertian ini memperlihatkan 3 unsur kalimat, yaitu adanya yang melarang, yang dilarang, dan larangan. Yang ketujuh, kalimat sindiran dan kalimat anjuran.
Hisham mengemukakan bahwa kalimat sindiran berarti kalimat yang meminta pihak lain melakukan sesuatu dengan halus dan sopan, sedangkan kalimat anjuran berarti meminta pihak lain supaya melakukan sesuatu dengan menganjurkan dan mendorong. Yang kedelapan, kalimat yang menyatakan angan-angan. Nah, kalimat ini ialah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan keinginan terhadap sesuatu yang disukai, tapi tidak dapat diraih karena ia merupakan perkara yang mustahil dicapai atau tidak mungkin diperoleh. Dengan menggunakan kata sarana, yaitu laita, hal, lau, la'alla. Yang kesembilan, kalimat yang menyatakan harapan. Nah, Al-Ghalayani mendefinisikan kalimat harapan sebagai ungkapan yang berfungsi untuk mengungkapkan keinginan terhadap sesuatu yang disukai dan mungkin diraih dengan menggunakan kata sarana, la'alla, dan asa. Yang ke-10, kalimat doa. Pada kalimat doa, perintah berasal dari pihak yang lebih rendah kedudukannya. Kalimat doa disampaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memohon kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah, agar melakukan sesuatu atau jumlatun amar, dan yang kedua adalah memohon kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Allah, agar tidak melakukan sesuatu atau jumlatun nahi. Yang ke-11, kata seruan. Kalimat seruan dapat didefinisikan sebagai ungkapan yang meminta pihak lain supaya datang, memperhatikan, atau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemanggil dengan menggunakan salah satu dari kata sarana untuk memanggil, yaitu hayya, wa, ya, dan lain sebagainya. Yang ke-12, kalimat syarat. Kalimat syarat ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa yang dihubungkan dengan kata sarana tertentu atau hubungan itu bersifat mentalistik. Yang ke-13, kalimat sumpah. Sumpah diucapkan dengan memakai pola kalimat yang terdiri atas kata sarana untuk bersumpah, nama yang disumpahkan, dan jawab sumpah. Kata sarana sumpah adalah waw, ta, dan ba. Yang ke-14, kalimat interjektif. Nah, Al-Ghalayani mendefinisikan kalimat ini sebagai pola yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman atau keheranan atas sifat sesuatu. Yang terakhir atau yang ke-15 adalah kalimat celaan dan pujian. Nah, kalimat memuji ialah sebuah gaya yang digunakan penutur untuk memuji atau mencela.